Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada pertemuan kali ini masih akan diisi oleh tutorial untuk persiapan ujian kedua. Dan topiknya adalah tentang medan magnet. Jadi ini adalah soal-soal tentang terkait dengan medan magnet ya. Baik, kita mulai saja ya. Di sini sudah saya tampilkan juga soal-soalnya. Ini pertama adalah kawat yang sangat panjang dilengkungkan seperti tampak pada gambar. Arus pada kawat adalah I dan jari-jari lengkungan adalah R ya, ini gambarnya ya. Tentukan besar dan arah medan magnet di titik P di pusat lengkungan. Jadi ini kawatnya sangat panjang ya. Kemudian di bagian tengahnya kira-kira ini dilengkungkan dengan jari-jari R ya. Dan ini juga kawat sangat panjang. Nah, dalam hal ini medan magnet di P tentu saja dihasilkan dengan cara memandang pertama bahwa seolah-olah ada dua kawat lurus panjang di sini. Pertama dan yang kedua yang ini. Kemudian ada kawat yang melengkung seperempat lingkaran ini. Ya. Berarti medan di P dihasilkan oleh kawat yang lurus panjang ini di ujungnya, ya tepat di dekat ujungnya. Demikian pula yang kawat yang kedua. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus menggambarkan kemana arah medan magnet oleh setiap bagian kawat, ya, oleh setiap bagian kawat. Oleh kawat bagian yang pertama dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Coba bayangkan sekarang jempolnya menunjukkan arah I, jempol tangan kanan, ya. Kemudian jari-jari yang 4 diluruskan. Kemudian karena titik P berada di sebelah bawah, ya, maka letakkan ujung jari-jari yang 4, telunjuk dan kawan-kawannya di sebelah bawah, ya berarti di bawah posisi jempol, maka arah dari telapak tangan akan mengarah masuk. Sehingga medan magnet oleh kawat bagian kawat ini ya, itu adalah masuk pakai tanda silang. Kemudian oleh bagian kawat yang ini pun ya akan serupa ya. Ya, coba saja jempolnya mengarah ke bawah, kemudian ujung jari-jari telunjuk dan kawan-kawannya berada di sebelah kiri ya. Dirapatkan, maka telapak tangan juga akan mengarah masuk. Kemudian oleh yang ini, ya, oleh yang lengkungan juga boleh dengan cara yang serupa ya. Ini juga akan masuk juga ya. Atau boleh juga kalau untuk yang kawat melengkung ini dengan putaran skrup. Jadi bayangkan kalau skrup diputar searah putaran jarum jam, maka dia akan masuk juga. Jadi baik medan magnet yang dihasilkan oleh lengkungan kawat, oleh bagian kawat pertama yang ini, dan bagian kawat kedua yang lurus juga ini, dan bagian kawat yang melengkung ini akan sama-sama masuk seluruh. Jadi secara total ini akan B akan masuk, ya, masuk. Kita beri tanda ini B ya. Nah, dengan demikian B di titik B itu akan merupakan penjumlahan ya, karena arahnya sama ya. Nah, kawat yang lurus di sebelah kiri ini, bagian ini, bagian kawat lurus ini dengan bagian kawat lurus yang ini masing-masing di ujungnya. Ini dapat kita pandang seolah-olah sebagai kawat yang tersambung, ya. Sehingga dapat dipandang sebagai satu kesatuan kawat lurus yang sangat panjang. Jadi B ini akan merupakan penjumlahan, berarti B oleh kawat lurus, bagian kawat lurus, karena searah ditambahkan berarti B oleh kawat lengkungan ya. Kawat lengkung.
dan kita tahu oleh kawat lurus panjang rumusnya kan apa? Mu 0 kali I dibagi dengan 2V kali jaraknya ya. Dalam hal ini jaraknya adalah R ditambah, nah, jadi ini oleh kawat yang lurus sangat panjang, ini sudah gabungan dari yang bagian kawat pertama dan bagian kawat yang kedua yang lurus ya. Kemudian kawat yang lengkung, nah ini kan oleh kawat melingkar, kawat lengkung, rumusnya apa? Mu 0 kali I dibagi dengan 2R. Ya. Nah ini kalau satu lingkaran penuh. Karena ini hanya seperempat saja, ya, seperempat lingkaran, maka tinggal kita kalikan dengan seperempat. Sehingga kita akan dapatkan dari sini berarti kalau digabung, mu 0 I dan R-nya kita keluarkan, atau dengan 2R-nya kita keluarkan ya. Jadi mu 0 kali I per 2R dalam kurung, berarti yang ini dikalikan dengan seper V ya, ditambah dengan seperempat ya, ditambah dengan seperempat. Oke, kita biarkan saya begini. Dengan arah apa? Dengan arah B masuk bidang gambar ya, masuk bidang gambar. Oke, ini nilai B-nya, ini arah B-nya. Oke. Jadi sekali lagi ini harus digambarkan dulu arahnya supaya apa? Supaya kita bisa tahu apakah nanti searah atau berlawanan ya, atau bagaimana arah vektor dari medan magnetnya ya. Kebetulan untuk kasus ini searah ya, maka tinggal tambahkan saja. Baik, kemudian kita lanjutkan soal yang kedua ya. Yang kedua, akan didesain solenoida yang memiliki resistansi 5 ohm pada suhu 20 derajat Celcius dan menghasilkan medan magnet 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla di pusatnya ketika berarus listrik 2 ampere. Solenoida akan dibuat dari tembaga yang resistivitasnya 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, berjari-jari, ini jari-jari kawatnya ya, 0,5 mm. Penampang solenoida sendiri berjari-jari 1 cm. Tentukan jumlah lilitan dan panjang solenoida. Diketahui mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Baik. Ingat solenoida kan gulungan ini ya, jadi saya ilustrasikan dulu. Kalau ini penampang solenoida ya. Ini penampangnya seperti ini ya. Nanti akan ada beberapa gulungan yang cukup panjang ya. Atau saya gambarkan begini. Sebentar. Ini hanya untuk bantuan saja gambar tabungnya ya, kita misalkan punya kawat. Nah, ini digulung gini ya. Kan nanti dialiri arus I. Ini ada jari-jari penampang ya. Hanya R, jari-jari penampang solenoida ya, R besar. Kemudian panjang solenoida ini yang kita sebut dengan L ya. Ini panjang solenoida. Dan ada jumlah lilitannya nanti kan ya. Jumlah lilitannya misalkan N lilitan ya. Ini ada N buah lilitan. Baik. Pertama yang harus kita cari adalah jumlah lilitan, N-nya berapa ya, untuk menjawab A ya. Jumlah lilitannya. Nah, dari mana kita dapatkan jumlah lilitannya?
kita punya informasi resistansi R, kemudian punya juga resistivitas. Nih, ya. Apa kaitannya dengan resistansi? Nah, ingat bahwa resistansi itu kan rumusnya adalah Rho dikalikan dengan L. Nah, dalam hal ini hati-hati, L-nya bukan L panjang solenoid, tapi L adalah panjang kawat. L dibagi dengan A. Nah, kalau kemudian kita bisa tahu panjang kawatnya berapa, kemudian ini kan digulung nih, digulung berupa lingkaran. Nah, jumlah liter itu berarti kan sama dengan berapa banyak lingkaran yang akan dihasilkan oleh kawat sepanjang L ini. Jadi kita harus tahu berapa panjang kawatnya, berapa keliling satu lingkarannya. Ya. Berapa keliling satu lingkarannya. Oke. Jadi kalau gitu kita hitung dulu, panjang ini ya. Berarti ini A-nya sendiri dalam hal ini hati-hati bukan penampang ini, tapi penampang kawat ya, penampang kawat. Berarti dapat kita tulis Rho kali L, Rho kali L besar ya, terus pakai L besar, dibagi dengan A-nya adalah V dikali dengan R kuadrat. Ya. Oke, V dikali R kuadrat. Dari sini dapat L ya, berarti L kita tuliskan dalam bentuk rumus saja dulu ya. Berarti L sama saja dengan V dikali R besar, R ini adalah resistansi. Ya. Oke, supaya tidak tertukar dengan ini jangan R ya. Ambil misalnya jari-jarinya adalah A ya. Hanya ini jari-jarinya A. Oke ya. Berarti L sama dengan V dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan R dibagi dengan Rho ya. Kemudian N berarti sama saja dengan, berarti kan panjang kawat dibagi dengan keliling penampang solenoid ya. Berarti sama saja dengan, nah ini ya, V kali jari-jari kawat kalikan dengan hambatan atau resistansi dibagi dengan Rho dibagi dengan keliling. Nah, keliling satu ini yang jari-jarinya A, berarti 2V dikalikan A. Oke, sehingga didapatlah nanti V-nya kita bisa coret ya. Ini kita coret, berarti sama saja dengan R kuadrat, jadi N sama saja dengan R kecil kuadrat kalikan dengan R besar dibagi dengan 2 Rho A ya. 2 kali Rho kali A. Oke. Ini rumus ya untuk mendapatkan jumlah liternya. Kita masukkan ya, saya pindahkan dan ke halaman berikutnya. Jadi N berarti tadi adalah apa? R kuadrat R kuadrat R dibagi dengan 2 Rho A. R-nya jari-jari penampang kawat ya. Dan ini yang 0,5 mm berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 3 meter dikuadratkan. Hambatannya berapa tadi? Hambatannya adalah 5 ohm ya. 5 ohm kalikan dengan 5 dibagi dengan 2. Tadi resistivitas tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 8
Kemudian A ini adalah jari-jari penampang. Jari-jari penampang juga kita nyatakan dalam meter ya. Jari-jari penampang dalam meter. Ya, ini 1 cm berarti 10 pangkat min 2 meter. Ya. Oke. Jadi 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita akan dapatkan. Ya. Coba dihitung. Ya. 0,5 pangkat kedua kan 0,25 ya. 0,25 dikali 5. 0,25 dikalikan dengan 5. Oke, ini kira-kira apa ini kan min 10 ya. 10 pangkat min 10, ini 10 pangkat min 6, berarti pangkat 4. Ini 10 pangkat min 10 pangkat min 6 ya, ini 10 pangkat min 10. Naikkan jadi 10 pangkat 4. Oke, jadi kira-kira ada 3, 6, 7, 5 buah lilitan lah kira-kira ya. Oke. Itu yang A ya. Coba kalian cek ya, hitung lagi ya, gunakan saja kalkulator ya. Potret ya. Kemudian yang B, yang dicari adalah panjang solenoid. Nah, panjang solenoid bisa dilihat dari rumus bahwa di pusat solenoid kan kita sudah tahu informasi B-nya ya. Di pusat solenoida adalah mu0 dikalikan dengan I dikalikan dengan N ya. Dibagi dengan L. Sehingga dari sini kita dapatkan L-nya ya, karena ini sudah tahu dari sini ya. Berarti L-nya adalah mu0 kali I kali N dibagi dengan B. Tinggal kita masukkan, mu0-nya adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Arusnya adalah tadi 2 ampere ya. N-nya 3675 dibagi dengan B-nya berapa tadi ya? B-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla ya. 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Kita akan dapatkan berarti 4-nya kita coret. Tinggal 2 kali 3675 ya. Kalikan dengan V. Ambil V-nya 3,14 ya. Oke. Berarti ya. 23 kali 10 pangkat. Mungkin ini B-nya kebesarannya, B-nya biasa kecil sih ya. B-nya 10 pangkat min 7 saja ya. Oke, saya ralat. Tidak terlalu panjang. Oh, sebentar. Oke. Tahu sebentar. Biasanya memang B-nya kecil ya. Oke, katakan 6 lah ya. Jadi ini ada salah ini sedikit.
Berarti kita dapatkan ini adalah 2,3 meter kira-kira ya. Oke ya, jadi itu secara ini ya. Jadi pertama yang terkait dengan yang A ini, terutama nih, ya ini mesti hati-hati di sini ya. Jadi kawatnya kecil sekali, diameternya hanya ini ya, diameternya 0,5 mm ya. Oke, sudah benar ya ini ya. Oke. V kali R kuadrat kali ini ya. Kemudian keliling panjangnya, tinggal panjangnya dibagi apa? Jumlah liter sama dengan L dibagi dengan ini ya, lingkarannya ya, keliling lingkaran ini ya. Oke. Baik. Kita lihat sekarang soal yang ketiga ya, soal yang ketiga. 3 buah kawat lurus sangat panjang masing-masing berarus listrik I terletak sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Tentukan besar dan arah medan magnet di titik P. Ya. Nah, di sini. Jadi ini ada 3 buah kawat dengan arah arus diberi tanda titik, artinya arusnya adalah keluar dari bidang gambar ya. Keluar dari bidang gambar. Kemudian jarak dari O ke P adalah A. Sementara jarak dari masing-masing kawat ini masing-masing ke O ya. Referensinya A, ini 2A. Nah, pertanyaannya adalah tentukan medan magnet titik P di sini. Di sini ada 3 buah kawat sebagai sumber medan magnet, ya, kawat lurus yang sangat panjang. Maka di titik P berarti nanti akan ada 3 medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat, dan kita tinggal cari resultanya, ya. Nah, jadi langkah pertama gambarkan medan magnet oleh setiap kawat. Kembali kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menggambarkan medannya, arahnya. Misalkan oleh kawat yang ini, kita tarik garis bantu sini, garis hubungnya. Dan dari segitiga ini kita bisa dapatkan bahwa garis bantu ini kan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapatkan panjangnya adalah A akar 2. Nah, kemana arah B-nya? Kembali gunakan kaidah tangan kanan. Jempol menunjukkan arah arus. Coba bayangkan jempolnya arahkan keluar dari layar ya. Keluar dari layar. Jempol tangan kanan ya. Kemudian jari-jari yang 4 diluruskan. Tegak lurus dengan jempol ya. Dan ujung jari telunjuk dan kawan-kawan itu berada mengarah ke P. Maka telapak tangan kita akan mengarah ke arah sini. Ya. Jadi kita gambarkan P-nya ke arah sini. Ingat bahwa arah B selalu tegak lurus terhadap terhadap garis hubungan antara ini di sini, ya, tegak lurus. Jadi ini harus siku-siku di sini. Kemudian ya, kalau siku-siku mestinya gambarnya sebentar. Karena ini kalau saya buat garis hubung ya, garis hubung ke sini nih. Kita buat garis hubung ke sini. Ini juga jaraknya adalah A akar 2, pasti ya. A ini A ya. Maka bisa dipastikan ya kalau ini A, ini sudutnya kan 45 derajat ya. Maka ini berarti garis ini akan merupakan atau segitiga ini siku-siku di sini. Ini 90 derajat ya. Sehingga arah B yang tadi saya gambarkan ya.
itu akan tepat berada pada garis atau menuju ke sini. Nah, menuju ke I ini. Oke, itu B oleh kawat yang ini nih. Kita misalkan nilainya adalah B. Ya, kita misalkan nilainya adalah B. Kemudian oleh kawat yang ini, nah, kembali jempol arahkan keluar dari monitor, ya, dari layar, ya. Kemudian jari-jari yang 4 luruskan, rapatkan, tegak lurus dengan jempol, arahkan ke titik P, ujung telunjuk, maka telapak tangan akan mengarah ke sini. Dan harus tegak lurus, ya, berarti nanti akan ke arah sini. Nah, sehingga, nah ini tegak lurus ya dengan ini, sehingga kita dapatkan B yang sebelumnya yang ini dengan B yang baru ini itu akan saling tegak lurus di sini, ya, tegak lurus. Dan nilainya, bagaimana nilainya? Nah, kalau kita perhatikan karena arusnya sama, ini I, kemudian jarak titik P ke sini dengan jarak titik P ke ini sama, yakni A akar 2, maka pastilah nilai medan magnet oleh kedua kawat ini di titik P akan sama. Jadi nilainya akan B juga, ya, kalau kita misalkan B di sini. Ini akan B juga. Oke, ya. Oleh ini B, oleh ini juga B, ya. Lalu oleh yang ini kemana? Ya, kembali ya, telunjuk mengarah keluar dari layar. Bukan telunjuk, jempol ya. Jempol arahkan keluar dari layar. Kemudian jari-jari yang 4 telunjuk rapatkan, arahkan ke titik P telunjuknya ke kiri. Maka telapak tangan akan mengarah ke bawah. Oke. Jadi oleh yang ketiga akan berbeda arahnya, yakni ke bawah sini. Nah, berapa besarnya? Nah, ini pasti berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kenapa berbeda? Karena apa? Karena meskipun arusnya sama, tapi kan jaraknya berbeda nih. Jaraknya berapa? Jaraknya 3 kalinya. Nah, ingat bahwa semakin jauh letak titik terhadap kawat lurus panjang, maka ya nilainya akan makin kecil kan ya. Dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Berarti kalau jaraknya menjadi 3 kali, maka bisa dipastikan, dengan intuisi saja ini, kita akan dapatkan yang ini adalah nilainya adalah sepertiganya. Sepertiga dari B. Jadi yang ini B, yang ini B, yang ini sepertiga dari B. Karena jaraknya sepertiganya. 3 kalinya. Maaf, bisa hapus dulu. Jadi ini sepertiga B, ini adalah B yang ini ya. Oke, jadi kita dapatkan, kita punya apa namanya, 3 buah medan magnet yang nilainya masing-masing B, B, dan sepertiga B dengan arah seperti ini. Lalu bagaimana mendapatkan totalnya ya? Tinggal resultan kan, resultan vektor ya. Nah, untuk memudahkan kita gambarkan saja dalam sistem koordinat kartesian ya. Jadi saya gambarkan di sini. Lagi misalkan nah ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita punya yang sepertiga panjangnya ke sini arahnya. Nah, saya sedikit perbesar ya gambarnya. Kemudian ada yang membentuk sudut. Nah, ini kan tepat 90 derajat ini. Berarti ini masing-masing 45. Jadi ini ke sini 45 nih. Sorry. Nah, ini membentuk sudut 45 derajat ke sini. Nah, katakan ini. Ya. Dan satu lagi. Ini juga sama. Nah, ya.
kita bisa gunakan metode uraian ya. Kita uraikan, ini sudutnya 45 derajat nih. Ini 45 derajat. Kita akan dapatkan, kita uraikan ke sini. Maka dapatkan komponennya, ganti komponennya pakai warna hitam saja ya, ini komponennya. Nah ini, satu, dan satu lagi komponennya ke sini. Ya, komponennya setelah sini. Berarti yang kalau ini nilainya B panjangnya, kalau ini panjangnya B, berarti ini komponennya adalah samping ya, B cos ya. B cos 45 derajat, dan ini adalah B dikalikan dengan sin 45 derajat. Hal yang serupa, nah ini kalau sudah diinikan ini jadi hilang ya. Hal yang serupa ini juga nilainya B. Berarti nanti komponennya ya, yang ke sini adalah sama dengan yang ini. Apa aja nih? Ya, pas ya. Berarti B kali apa? Cos 45 derajat. Dan satu lagi yang sini adalah B dikalikan dengan sin 45 derajat. Ini tidak ada. Ini yang sepertiga B. Nah, kita perhatikan bahwa pada sumbu X ada dua medan yang berlawanan arah, B cos 45 dan B cos 45. Maka berarti ini akan saling menandakan ya. Jadi resultan medan magnet pada sumbu X ini akan sama dengan B cos 45 derajat dikurangi B kali cos 45 derajat. Ini pasti 0 ya. Nah, yang ada berarti resultan B pada sumbu Y. Semuanya berarah ke bawah ya. Berarti sepertiga B kan ya, sepertiga B ditambah dengan B sin 45 ditambah lagi dengan B dikalikan dengan sin 45 derajat. Ini kan setengah akar 2 ya, berarti sepertiga. Sepertiga kali B ditambah dengan B kali setengah akar 2 ditambah dengan B dikalikan dengan setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 kan sama dengan akar 2 ya. Jadi berarti B akar 2. Berarti dapat kita tulis B dalam kurung dikalikan sepertiga ditambah dengan akar 2. Ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Nah, B-nya sendiri apa? B-nya adalah B yang ditimbulkan oleh kawat ini nih, yang jaraknya A akar 2. Ya, berarti boleh kita tuliskan mu 0 kali I per, ingat kawat lurus panjang, 2V jaraknya adalah A akar 2 ini ya. A akar 2 dikalikan dengan sepertiga ditambah dengan akar 2. Ini boleh kalau mau diinikan lagi, akar 2-nya supaya tidak di bawah, ya kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Berarti kan jadi 2, jadi 4 ini kan ya. Oke. Kita dapatkan ini berarti mu 0 kali I dibagi dengan 4VA dikalikan, nah ini akar 2-nya kita kalikan ke sini ya, ke dalam. Berarti akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2 ya. Kemudian sepertiga akar 2 ya, tambah 2. Satu kan dibalik jadi 2 ditambah dengan
1/3 akar 2. Oke. Nah, lalu arahnya kemana? Nah, kalau kita lihat arahnya itu kan dengan mengambil ini sebagai apa dalam bidang X ya, maka ini arahnya ke bawah ya. Berarti kita beri tanda negatif. Jadi kita boleh tuliskan bahwa arahnya ke sumbu Y negatif ya. Besar dan arah, apakah boleh kita gabung bahwa B-nya resultannya berarti B di titik P adalah ini 0 dalam arah I ditambah ini dalam arah J, berarti minus ya, ke arah ke bawah, berarti minus mu0 I per 4V A kali 2 plus 1/3 akar 2 vektor satuan J. Ya. Ini ya. Ini hasil akhirnya. Jadi besar dan arahnya. Besarnya adalah ini, arahnya ke arah sumbu Y negatif. Oke. Itu beberapa contoh soal terkait dengan medan magnet. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.